Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Kesempatan kali ini saya akan membahas materi dari akuntansi manajemen, yaitu peran, sejarah, dan arah akuntansi manajemen. Pengertian akuntansi manajemen. Akuntansi manajemen adalah serangkaian sistem informasi yang menghasilkan keluaran atau output dengan menggunakan masukan atau input dan memprosesnya untuk mencapai tujuan khusus manajemen. Sistem informasi akuntansi manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen tertentu. Inti dari sistem informasi akuntansi manajemen adalah proses yang dideskripsikan oleh aktivitas-aktivitas seperti pengumpulan, pengukuran, penyimpanan, analisis, pelaporan, dan pengelolaan informasi. Informasi mengenai peristiwa ekonomi diproses untuk menghasilkan keluaran atau output yang memenuhi tujuan sistem tersebut. Keluaran ini bisa mencakup laporan khusus, laporan biaya produk, biaya pelanggan, anggaran, laporan kinerja, bahkan komunikasi pribadi. Akuntansi manajemen dapat pula diartikan sebagai sistem akuntansi yang berkaitan dengan ketentuan dan penggunaan informasi akuntansi untuk manajer atau manajemen dalam suatu informasi dan untuk memberikan dasar kepada manajemen dalam pengambilan keputusan sehingga manajemen lebih siap dalam pengelolaan fungsi kontrol. 3 tujuan utama akuntansi manajemen. Yang pertama, menyediakan informasi biaya, menyediakan informasi untuk perencanaan, pengendalian, pengevaluasian, dan perbaikan berkelanjutan. Dan yang ketiga, menyediakan informasi untuk pengambilan keputusan. Ketiga tujuan ini menunjukkan manajer atau pengguna lainnya perlu memiliki akses menuju informasi akuntansi manajemen dan perlu mengetahui cara menggunakannya. Informasi akuntansi manajemen dapat membantu mereka mengidentifikasi dan menyelesaikan masalah, serta mengevaluasi kinerja. Informasi akuntansi digunakan dalam semua tahap manajemen, termasuk perencanaan, pengendalian, dan pengambilan keputusan. Perbedaan akuntansi manajemen dan akuntansi keuangan. Sistem informasi akuntansi pada suatu organisasi memiliki 2 subsistem utama, yaitu sistem akuntansi manajemen dan sistem akuntansi keuangan. Kedua subsistem akuntansi tersebut berbeda tujuan, sifat masukan, dan jenis proses yang digunakan untuk mengubah masukan menjadi keluaran. Yang pertama, pengguna utama. Akuntansi manajemen fokusnya adalah fokus di pengguna internal. Akuntansi keuangan, fokus penggunanya adalah eksternal. Yang kedua, pembatasan pada masukan dan proses. Pada akuntansi manajemen tidak mengikuti aturan. Akuntansi keuangan mengikuti aturan tertentu dari pihak eksternal. Jadi akuntansi keuangan memiliki aturan standar untuk membuat laporannya. Namun, akuntansi manajemen tidak terikat oleh aturan tertentu. Jenis informasi. Informasi keuangan yang dihasilkan oleh akuntansi manajemen bersifat informasi keuangan dan non-keuangan. Informasinya bersifat subjektif, sedangkan akuntansi keuangan, informasi keuangannya bersifat objektif. Orientasi waktu. Akuntansi manajemen penekanannya pada masa yang akan datang, sedangkan akuntansi keuangan orientasinya orientasi masa lalu. Akuntansi manajemen diperuntukkan untuk kegiatan pada masa yang akan datang atau laporannya penekanannya pada laporan untuk masa yang akan datang, sedangkan akuntansi keuangan orientasinya data masa lalu. Jadi di laporan akuntansi keuangan, semua data yang digunakan adalah data-data masa lalu. Makanya laporan keuangan itu selalu mengatakan data per 31 Desember, berarti data dari 1 Januari sampai 31 Desember direkap. Makanya akuntansi keuangan itu menggunakan data historis. Tingkat agregasi. Akuntansi manajemen, evaluasi dan keputusan internal didasarkan atas informasi yang sangat terinci. Sedangkan akuntansi keuangan, informasi mengenai perusahaan secara keseluruhan. Jadi akuntansi manajemen ini kalau evaluasi dan keputusan internalnya itu
didasarkan pada informasi yang terinci, tertentu. Misalnya laporan produksi, berarti dia cuma akan membahas di produksi, pelanggan. Tapi kalau akuntansi keuangan, informasinya mengenai perusahaan secara keseluruhan. Jadi menggambarkan kondisi perusahaan secara utuh. Keluasan akuntansi manajemen sangat luas dan multidisiplin, sedangkan akuntansi keuangan lebih independen. Selanjutnya, sejarah singkat akuntansi manajemen. Pada dasarnya, akuntansi manajemen berintikan akuntansi biaya yang dikembangkan di USA mulai akhir abad 19 dan di permulaan abad 20. Awal perkembangannya, akuntansi manajemen orientasinya pada penentuan biaya produksi atau cost product dengan penelusuran profitabilitas produk secara individual dan penggunaan informasi tersebut untuk pengambilan keputusan strategik bagi pemimpin perusahaan dan pemakai internal lainnya. Perkembangan selanjutnya, pada tahun 1950-an dan 60-an dilakukan beberapa usaha untuk memperbaiki manfaat sistem akuntansi biaya konvensional untuk kepentingan manajemen. Ya, dan selanjutnya di tahun 80-an dan 90-an, praktik akuntansi manajemen tradisional sudah tidak mampu lagi melayani kebutuhan manajerial dan telah banyak ditemukan kekurangannya. Jadi, ilmu semakin berkembang, semakin ke era sekarang, akuntansi manajemen ini semakin berkembang. Pada awalnya cuma fokus orientasinya di penentuan biaya produksi. Semakin ke arah sekarang, hal itu harus dikembangkan. Jadi, bukan cuma sekedar produksi saja diperhatikan. Akuntansi manajemen ini harus mempertimbangkan akan pelanggan, harus mempertimbangkan akan kondisi ekonomi lainnya yang saling berkaitan. Jadi, akuntansi manajemen akan perlu mengembangkan keilmuan dalam hal rantai nilai yang bernilai tambah akan produk. Ya, selanjutnya ada fokus akuntansi manajemen. Lingkungan ekonomi telah mensyaratkan pengembangan praktik-praktik akuntansi manajemen yang inovatif dan relevan. Konsekuensinya, sistem akuntansi manajemen berdasarkan aktivitas banyak dikembangkan. Selain itu, fokus akuntansi manajemen telah diperluas agar para manajer melayani kebutuhan pelanggan dengan lebih baik. Lebih jauh lagi, para manajer harus menekankan waktu, kualitas, dan efisiensi untuk mengamankan dan mempertahankan keunggulan bersaing. Selain itu, informasi akuntansi harus dibuat untuk mendukung 3 tujuan fundamental organisasi tersebut. Manajemen berdasarkan aktivitas adalah suatu pendekatan yang terintegrasi di seluruh sistem yang memfokuskan perhatian manajemen pada berbagai aktivitas yang bertujuan meningkatkan nilai bagi perusahaan dan laba yang dihasilkan. Jadi akuntansi manajemen ini lebih fokus ke penentuan biaya berdasarkan aktivitas. Ya, jadi akan ada pemicu biayanya yang menghasilkan, ada aktivitas yang menimbulkan, ada pemicu yang menimbulkan aktivitas. Ya, jadi nanti ini akan ada materi khususnya manajemen berdasarkan aktivitas atau activity based costing system, aktivitas berdasarkan biaya berdasarkan aktivitas ya. Peran akuntansi manajemen. Saat ini bisnis bergerak lebih cepat daripada sebelumnya. Perubahan-perubahan dalam teknologi, komunikasi, kondisi ekonomi dan lingkungan hukum mempengaruhi perusahaan dan akuntan manajemen dalam cara-cara yang baru. Sistem akuntansi manajemen menyediakan informasi yang dibutuhkan bagi para pemakai internal, para manajer dan profesional untuk memenuhi tujuan-tujuan manajemen sehingga mengurangi ketidakpastian dalam pengambilan keputusan. Jadi laporan akuntansi manajemen ini memberikan kepastian kepada para manajer atau pengambil keputusan dalam mengambil keputusan.
Akuntan manajemen harus mendukung manajemen dalam semua tahap pengambilan keputusan bisnis. Sebagai ahli dalam akuntansi, mereka harus cerdas, siap sedia, mengikuti perkembangan terbaru, serta memahami kebiasaan dan praktik dari semua negara tempat perusahaan mereka beroperasi. Akuntansi manajemen dan perilaku etis. Jadi etis ini maksudnya etika dari akuntan manajemen, ya. Perilaku etis melibatkan pemilihan tindakan-tindakan yang benar, sesuai, dan adil. Tingkah laku kita mungkin benar atau salah, sesuai atau tidak sesuai, dan keputusan yang kita buat dapat adil atau berat sebelah. Meskipun orang sering berbeda pandangan terhadap arti etika, tampaknya ada kesepahaman terdapat suatu prinsip umum yang mendasari semua sistem etika. Prinsip ini diekspresikan oleh keyakinan bahwa setiap anggota kelompok bertanggung jawab untuk kebaikan anggota lainnya. Nah, pemikiran mengenai pengorbanan kepentingan seseorang dan kebaikan orang lain menghasilkan beberapa nilai inti. Nah, nilai-nilai yang mendeskripsikan arti benar atau salah ini dikemukakan oleh James W. Bregner. James W. Bregner ini merupakan penulis dari Ethics Column atau kolom etika dalam manajemen accounting. James W. Bregner ini menghasilkan prinsip-prinsip atau 10 nilai prinsip-prinsip yang membedakan antara benar dan salah dalam istilah umum. Jadi ada 10 nilai yang bisa mendeskripsikan benar atau salah menurut James W. Bregner. Ya, jadi pertama ada kejujuran, ada integritas, ada pemenuhan janji, kesetiaan, keadilan, kepedulian terhadap sesama, penghargaan terhadap orang lain, kewarganegaraan yang bertanggung jawab, yang ke-9 usaha untuk mencapai kesempurnaan, dan terakhir adalah akuntabilitas. Ya, demikian yang bisa saya sampaikan kali ini. Saya yakin bahwa apa yang saya sampaikan masih sangat jauh dari sempurna, masih sangat banyak kekurangan. Maka saya harapkan untuk melengkapi keilmuan kita, tetap membaca referensi atau literatur yang tersedia, ya, dan mohon maaf atas segala kekurangan. Sekali lagi terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.